Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Danar dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan penyakit pada tanaman. Next. Anggota dari kelompok kami yang pertama, Fauzan Ridwanur Ahmadi dengan NIM 110, yang kedua, Regita Maharani dengan NIM 111, ketiga, El Istiqomah dengan NIM 112, keempat, Stefania Narsiartista Putri dengan NIM 113, kelima, Amanda Kurniawati Cahyaning Tias dengan NIM 114, keenam, Ade Faris Muktas dengan NIM 115, ketujuh, Alaula Galuh Mihak dengan NIM 116, dan kedelapan, Triyuli Utami dengan NIM 117. Penyebab penyakit digolongkan ke dalam dua golongan. Yang pertama, bukan makhluk hidup atau abiotik, bersifat tidak menular atau non-infection disease. Yang kedua, golongan makhluk hidup atau yang biasa disebut biotik, bersifat menular atau infection disease. Golongan makhluk hidup. Infeksi penyakit atau infection disease oleh makhluk hidup akan menimbulkan penyakit menular karena makhluk hidup dapat berkembang biak dan ada yang dapat berpindah tempat maupun berpindah saat fase generatif dengan bantuan makhluk hidup maupun tak hidup sehingga dapat terjadi penyebaran penyakit. Yang pertama, jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan inti sel. Umumnya tidak berpindah tempat. Tumbuh sebagai hifa berwarna putih seperti salju, tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Merupakan kingdom yang cukup besar dengan memiliki kurang lebih 50.000 spesies. Memiliki ukuran dari yang mikro yang dapat dilihat melalui mikroskop sampai yang memiliki ukuran makro atau yang dapat dilihat mata telanjang. Jika jamur ini bertindak sebagai parasit, dapat menimbulkan penyakit yang sangat merugikan seperti pada tanaman tembakau, pepaya, karet, teh, coklat, padi, dan lain sebagainya. Filum Eumycophyta atau jamur terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas Picomycetes, kedua Ascomycetes, Deuteromycetes, dan Basidiomycetes. Yang pertama, kelas Ascomycetes. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki askus atau kantung yang mengandung askospora, umumnya berjumlah 8, lalu bersifat uniseluler atau multiseluler, umumnya hifa bersekat, memiliki tubuh buah atau askokarp. Contoh jamur Ascomycota. Yang pertama itu adalah Taprina deformans, penyebab penyakit leaf roll pada daun peach. Lalu Oidium tuckeri, yaitu menyerang buah dan daun anggur. Lalu ada Ericipe polyconi yang menyerang kacang kari. Lalu Clavicaps purpurea yang hidup sebagai parasit pada bakal buah Gramineae atau penyakit ergot pada gandum, lalu Venturia inaequalis yang menyebab penyakit yang merusak buah apel. Yang kedua itu ada kelas Picomycetes yang memiliki ciri-ciri jamur berbentuk benang yang tidak berserta atau tidak bersekat, lalu memiliki warna miselium putih, saat tua agak coklat kekuningan, berkembang biak secara vegetatif dengan menghasilkan spora aseksual dengan sporarium dan dengan potongan-potongan tubuhnya. Berkembang biak secara karnatif dengan menghasilkan spora seksual. Spora aseksual membelah secara mitosis dan spora seksual membelah secara meiosis. Kelas Picomycetes dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kelas Oomycetes dan yang kedua kelas Picomycetes. Kemudian ada kelas Picomycetes. Yang pertama ada kelas Oomycetes, yaitu memiliki miselium, terus mendapat nutrisi dengan menyerap nutrisi dari inang. Terus yang kedua, gugus protista bersel tunggal memiliki filamen. Lalu yang keempat, dinding sel tersusun dari selulosa. Terus yang kelima, hidup pada tempat lembab. Dan yang keenam, cabang hifa sifat sama seperti induknya, tumbuh anyam-anyaman. Arah tumbuh hifa mengikuti kemetropi mengarah ke sumber zat organik. Lalu memiliki banyak inti sel, serta berkembang biak secara seksual menggunakan oospora dan aseksual dengan zoospora. Contohnya yaitu Vitium, yaitu parasit pada tumbuhan muda atau bibit tembakau, kina, nanas, jahe.
Dan contoh kedua yaitu Phytophthora infestans, yaitu penyebab penyakit potato blight. Lalu yang kedua ada kelas Zygomycetes. Kelas Zygomycetes yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama adalah memiliki banyak inti, atau sering disebut dengan choanocytic. Lalu yang kedua, hifanya tidak bersekat. Yang ketiga, berkembang biak secara vegetatif dengan spora. Lalu yang keempat, berkembang biak secara generatif dengan zigospora. Dan yang terakhir, dinding sel terdiri dari zat kitin. Ketika sporangium pecah, sporangiospora tersebar, dan jika jatuh pada medium 6 yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Hifa yang senositik akan berkonjugasi dengan hifa lain membentuk zigospora. Contohnya ada dua, yang pertama yaitu Rhizopus arhizus Visser menyerang batang tanaman mahoni, dan yang kedua yaitu Absidia corymbifera yaitu menyerang akar tanaman mahoni. Lalu yang ketiga ada kelas Deuteromycetes, yaitu merupakan jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya, sehingga biasa disebut sebagai jamur yang tidak sempurna. Ciri-cirinya yaitu berupa multiselular, hifanya bersekat, dan tubuh berukuran mikroskopis. Lalu yang kedua bersifat parasit pada inangnya dan hidup saprofit pada sampah. Lalu yang keempat, reproduksi aseksual dengan konidia dan seksualnya belum diketahui. Lalu yang kelima, menyebabkan penyakit dan bersifat merusak bagi makhluk hidup, serta biasa hidup di tempat yang lembab. Contohnya ada 3, yaitu yang pertama Epidermophyton floccosum, yaitu penyebab kutu air, Melazasia furfur, yaitu penyebab panu, dan Altenaria, yaitu parasit pada tanaman kentang. Dan yang keempat, kelas Basidiomycetes, merupakan salah satu anggota kingdom fungi yang menghasilkan spora berbentuk kotak. Spora dari Basidiomycota biasa disebut basidium. Ciri-cirinya yang pertama yaitu hifa bersekat dan mengandung inti haploid. Lalu tubuh buah basidiokarp berbentuk seperti payung yang terdiri dari batang dan tudung. Di bawah tudung terdapat lembaran bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Lalu yang ketiga, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Dan yang terakhir memiliki 3 macam miselium, yaitu miselium primer, yaitu miselium yang selnya berinti 1 hasil pertumbuhan basidiospora. Lalu yang kedua yaitu miselium sekunder, miselium yang selnya berinti 2, dan yang terakhir miselium tersier, yaitu miselium sekunder yang terhimpun membentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiokarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Contohnya yaitu yang pertama Pleurotus, yaitu jamur tiram, yang kedua Agaricus bisporus, jamur kancing, dan yang terakhir Lentinula ladodes, yaitu jamur shiitake. Next. Yang kedua itu bakteri. Bakteri merupakan organisme berukuran mikro dan termasuk dalam organisme prokariotik. Bakteri dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Memiliki panjang 0,61 sampai 3,5 nano. Memiliki bentuk tubuh batang atau bacillus, bulat atau fokus, spiral, vibrio, dan bertangkai. Bakteri dikategorikan dalam kingdom Monera, filum Eubacteria, dan kelas Schizomutaceae. Lalu bakteri memiliki jumlah paling banyak dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Bakteri yang bersifat patogen yaitu bakteri yang dapat menjadi penyebab penyakit, memiliki kemampuan tubuh dalam jaringan hidup yang bertindak sebagai parasit. Contoh bakteri yang pertama itu adalah Pseudomonas solanacearum. Adalah bakteri yang menyerang penyakit layu pada tomat, cabai, tembakau, kentang, dan tanaman Solanaceae secara umum. Yaitu memiliki ordo Pseudomonadales, familinya Pseudomonadaceae, genusnya Pseudomonas solanacearum. Yang kedua, Pseudomonas viridiflava adalah bakteri penyebab penyakit busuk lunak pada daun tomat, daun tanaman anggrek, tanaman umbi kentang, wortel, dan lain-lain. Ordonya yaitu Pseudomonadales, familinya Pseudomonaceae, genusnya Pseudomonas viridiflava. Yang ketiga, Agrobacterium tumefaciens atau Rhizobium radiobacter, penyebab penyakit akar
gada atau crown gall. Ada tanaman dicotyledon atau terutama famili Rosaceae, seperti apel, pir, mawar, dan almond. Yaitu memiliki ordo Eubacteriales, familinya Rhizobiaceae, genusnya Agrobacterium tumefaciens. Yang keempat, Streptomyces atau Streptomyces scabies, penyebab penyakit kudis pada kentang. Ordonya Actinomycetales, familinya Streptomycetaceae, genusnya Streptomyces scabies. Yang kelima, Clavibacter michiganensis subs, yaitu penyebab busuk cincin pada tanaman kentang, yaitu ordonya Actinomycetales, lalu familia Microbacteriaceae, genusnya Clavibacter michiganensis. Lalu yang keenam, Xanthomonas samtris PV, menyebab penyakit hawar daun pada tanaman padi, atau Xanthomonas campestris PV, yaitu Oryzadae. Lalu ordonya itu Pseudomonadales, familinya Pseudomonaceae, genusnya Xanthomonas campestris. Lalu yang ketiga, ada Mycoplasma-like organisme atau sering disebut dengan MLO. Merupakan mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil, yaitu submikroskopis, dan hanya dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ciri-cirinya yaitu mudah berubah bentuk, terus tidak mempunyai dinding sel dan hanya membran, dan kemungkinan memperbanyak diri dengan membelah. Contohnya yaitu yang pertama penyakit sapu, yaitu bunga berubah bentuk menjadi daun kecil menyerupai bentuk sapu dengan buku-buku yang pendek, misalnya pada tanaman kacang tanah atau witch's broom. Lalu yang kedua ada penyakit kerdil kuning yang terjadi pada padi atau sering disebut dengan rice yellow dwarf. Dan yang keempat ada bacterium-like organisme atau sering disebut dengan BLO, yaitu merupakan mikroorganisme yang ada di antara bakteri dan mikroplasma, tetapi lebih mendekati bakteri, misalnya CVPD pada tanaman jeruk. Gejala yang ditimbulkan ada dua, yaitu gejala luar dan gejala dalam. Pada gejala luar, daun kuning yang tidak merata, tebal, dan kaku, serta urat daun kontras dan kerdil. Lalu gejala dalam yaitu degenerasi pada floem tulang daun, sel floem menipis, dan dindingnya tebal. Ada jalur putih pada jaringan floem, serta terjadi akumulasi amilum pada floem. Yang kelima yaitu virus. Virus adalah suatu nukleoprotein yang sangat kecil dan tembus cahaya, sehingga sulit untuk dilihat dengan mikroskop cahaya. Virus disusun oleh asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, dan selubung protein atau kapsid, dan komposisi kimia. Virus hanya berkembang biak di dalam sel hidup dan mempunyai kemampuan untuk menimbulkan penyakit. Satu jenis virus mungkin dapat menyerang beberapa spesies tanaman, dan satu spesies tanaman dapat diserang oleh banyak jenis virus. Untuk perkembangbiakannya, virus tidak membelah diri ataupun membentuk spora, namun dengan cara menginduksi sel inangnya agar membentuk virus-virus baru. Contohnya yaitu yang A, penyakit kerdil rumput pada tanaman padi. Gejala serangan, daun menjadi pendek dan sempit, serta berwarna hijau pucat atau kuning pucat. Daun kadang-kadang terdapat bintik-bintik atau bercak coklat tua. Yang B, penyakit tobacco mosaic virus atau TMV pada tembakau. Gejala serangan yaitu daun terdapat bercak-bercak hijau muda atau kuning yang tidak teratur. Bagian daun ada yang berkerut atau terpuntir. Pertumbuhan daun terhambat dan biasanya ukuran daun relatif lebih kecil. Yang keenam yaitu tanaman tingkat tinggi. Tumbuhan ini termasuk golongan parasit. Biasanya tidak begitu merugikan bagi tanaman kehutanan, kecuali banyak jumlah individu benalu yang hidup menempel pada tanaman. Maka tanaman akan menderita sekali jika makanannya diambil oleh benalu-benalu tersebut. Penggolongannya yaitu yang A, parasit sebagian atau hemiparasit, yaitu bergantung pada inang untuk mendapatkan air dan mineral, tetapi tidak mengambil fotosintat inang. Sedangkan yang B yaitu parasit sesungguhnya, yaitu true parasit, yaitu hidup memarasit inang. Contoh tanaman parasit sebagian, yaitu
Striga asiatica atau gulma setan, merusak akar inang, tebu atau jagung, kemudian mengambil air dan mineralnya. Akibatnya tanaman inang menjadi kerdil, layu, dan kekuningan kemudian mati. Yang kedua yaitu Cuscuta sp atau tali putri. Mulanya biji tumbuh di tanah, kemudian batangnya melilit inang, batang membentuk haustoria yang memarasit jaringan fum inang, pangkal batang putus dari tanah, tali putri terus tumbuh pesat dengan memarasit inang, kemudian inang kerdil dan mati. Selanjutnya yaitu golongan bukan makhluk hidup. Penyebabnya yaitu yang pertama keadaan tanah. Misalnya seperti keasaman tanah. Keasaman tanah berperan penting dalam terjadinya penyakit dan keganasan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh beberapa jenis patogen tular tanah. pH tanah yang tidak sesuai membuat tanaman menjadi stres sehingga menjadi peka terhadap patogen. Contohnya itu pada penyakit akar gada pada kubis yang disebabkan oleh cendawan Plasmodiopora brassicea lebih hebat pada pH tanah di bawah 5,7 daripada pH yang lebih tinggi. Sebaliknya, penyakit kudis kentang umumnya lebih berkembang pada pH tanah di atas 5,2 daripada di bawahnya. Yang kedua yaitu ketersediaan unsur hara. Ketersediaan unsur hara itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan ketahanan tumbuhan. Kelebihan unsur nitrogen akan menyebabkan pertumbuhan yang sukulen, memperpanjang masa vegetatif, dan meningkatkan kerentanan tumbuhan terhadap patogen tertentu. Misalnya Erwinadan punicia. Sebaliknya, kekurangan N akan membuat pertumbuhan lambat, tumbuhan lemah, dan menjadi rentan terhadap patogen seperti Sclerotium, Fusarium, dan Pythium. Yang ketiga yaitu struktur tanah. Pada tanah yang mempunyai struktur tanah yang padat akan menyebabkan akar kurang berkembang, tanah menjadi kurus dan mudah terserang penyakit. Struktur tanah sangat mempengaruhi aerasi tanah dan sirkulasi air. Next. Yang kedua yaitu keadaan cuaca. Misalnya seperti yang pertama suhu. Epidemi penyakit tanaman lebih berkembang karena pengaruh suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dibanding dengan kisaran suhu optimum bagi tanaman inang. Kisaran suhu tertentu dapat menurunkan tingkat ketahanan horizontal dan pada tingkat tertentu dapat menurunkan bahkan mematikan ketahanan vertikal yang dibentuk oleh gen mayor. Sebagai contoh itu ada penyakit hawar daun kentang oleh Phytophthora infestans lebih berkembang di daerah yang dingin, sedangkan penyakit layu yang disebabkan oleh Fusarium ralstonia solanacearum pada tanaman Solanaceae lebih banyak berkembang di daerah panas. Yang kedua itu ada angin. Angin berpengaruh terhadap perkembangan penyakit melalui perannya dalam penyebaran inokulum. Bertiupnya angin dapat menyebabkan spora jamur dan serangga vektor sampai jarak yang sangat jauh. Spora patogen yang terdapat di udara sangat bergantung pada kecepatan dan arah angin untuk dapat menemukan inangnya. Angin yang kencang juga dapat menyebabkan terjadinya luka mekanik yang menguntungkan patogen-patogen luka dan airborne untuk menginfeksi inangnya. Yang ketiga adalah sinar atau cahaya, berpengaruh langsung atau tidak langsung pada kelembaban. Cahaya berpengaruh terhadap proses infeksi, sporulasi, pelepasan spora, serta penyebaran spora. Banyak patogen yang memerlukan cahaya dengan gelombang tertentu untuk bersporulasi dan untuk pelepasan sporanya. Yang keempat adalah hujan. Pada umumnya, epidemi penyakit timbul pada awal musim hujan karena patogen udara itu memerlukan kelembaban tinggi dan kebasahan daun untuk perkembangannya. Hujan dapat memacu pembebasan atau penyebaran patogen melalui percikan hujan dan pencucian spora patogen dari permukaan tanaman dan tanah. Hujan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi timbulnya patogen. Sebagai contoh, hujan itu merupakan pada kasus terjadinya ledakan penyakit daun Solectricum di Sumatera tahun 1973 sampai 1974, Kalimantan 1984 sampai 1985,
di Sumatera dan Kalimantan tahun 1989 serta tahun 1993 dan 1996 sampai 1997 di Sumatera Selatan merupakan akibat terjadinya musim hujan yang panjang. Next. Selanjutnya itu ada penyebab dari pelakuan pertanian. Yang pertama, kerusakan mekanik oleh alat-alat pertanian. Sebagai contoh, luka pada buah yang dipetik oleh alat pertanian, maka luka tersebut akan menjadi tepat maksudnya penyakit tanaman. Yang kedua, kerusakan kimia oleh pestisida. Sebagai contoh, pupuk urea yang berlebihan ternyata dapat menjadikan tanaman lebih rentan terhadap serangan patogen. Penyebab yang terakhir adalah limbah industri. Polusi pabrik, baik dari dalam bentuk gas, asap, larutan dapat menyebabkan tanaman mati, daun tertutup debu, dan tanaman menjadi layu. Sebagai contoh itu, pabrik yang memproduksi es krim di Desa Wanakerta, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang diduga membuang limbah secara sembarangan ke areal persawahan milik warga setempat. Akibatnya tanaman padi berusia 2 bulan pada area sawah seluas 2,8 hektar mati membusuk. Selain itu, tanah sawah yang terkena aliran limbah tersebut menjadi hitam seperti got. Next. Selanjutnya yaitu gejala penyakit pada tanaman. Next. Gejala atau biasa disebut dengan simptom merupakan perubahan dari kondisi normal pada tanaman disebabkan oleh gangguan patogen maupun gangguan fisiologis. Gejala dapat dilihat langsung dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan mikroskop. Ilmu yang mempelajari gejala yang timbul pada tanaman biasa disebut dengan simptomatologi. Next. Berdasarkan sifatnya, ada 2 tipe gejala. Yang pertama yaitu gejala lokal dan yang kedua yaitu gejala mekanik. Gejala lokal sendiri merupakan gejala yang dicirikan oleh perubahan struktur yang jelas dan terbatas. Gejalanya terbatas pada bagian-bagian tertentu dari tanaman, misalnya seperti pada daun, buah, maupun akar. Biasanya dalam bentuk bercak dan juga ataupun kanker. Kanker sendiri merupakan luka setempat, biasanya mengering dan cekung, di mana dikelilingi oleh kalus pada kulit batang, cabang, dahan, dan akar. Pada umumnya terdapat pada tanaman yang berkayu. Yang kedua yaitu bercak daun. Merupakan lesio setempat karena kerusakan atau kematian sel, biasanya berwarna coklat, hitam, ataupun abu-abu keputihan. Bentuknya sendiri biasanya bulat, lonjong, bintik, garis-garis, bilur, lingkaran-lingkaran sepusat, atau bercak papan searah. Kadang-kadang bercak dikelilingi oleh jalur klorotik atau kuning yang disebut dengan halo atau kalang. Yang kedua yaitu gejala sistemik, yaitu kondisi serangan penyakit yang lebih luas. Biasanya tidak jelas batas-batasnya. Contohnya yaitu serangan oleh virus mosaik, belang maupun layu. Gejalanya terdapat di seluruh tubuh tanaman, yaitu layu atau kerdil. Kerdil atau atrofi atau stun, yaitu lambatnya pertumbuhan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tersebut ukurannya lebih kecil dari biasanya. Kemudian berdasarkan bentuknya, gejala penyakit tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu gejala luar dan gejala dalam. Gejala luar atau external symptom, yaitu atau juga disebut dengan morfologi, merupakan gejala yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, raba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan. Gejala luar atau external symptoms seperti benjolan, layu, mengeluarkan lendir, busuk lunak atau basah, busuk keras, bercak kecil pada daun, kurap atau luka, perubahan warna atau bentuk pada daun, kemudian menguning atau kerdil, dan lain-lain. Yang kedua adalah gejala dalam atau internal symptom. Menurut Fahmi 2012, gejala merupakan gejala yang hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan mikroskopis dari jaringan yang sakit.
seperti degradasi jaringan, pembusukan jaringan, kerusakan jaringan, matinya sel atau jaringan, dan terdapat pada pertumbuhan patogen seperti spora dan micelia. Kemudian berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam sel dapat digolongkan menjadi 3 tipe gejala, yaitu pertama tipe nekrosis meliputi perforasi atau shoot hole. Perforasi atau shoot hole yaitu adalah penyakit karena ganggang menyerangnya daun tua dan muncul pada musim hujan. Gejalanya ada bercak-bercak kecil di bagian atas daun disertai dengan serat halus. Perforasi atau shoot hole bercak berlubang, terbentuk lubang-lubang karena runtuhnya sel-sel yang telah mati pada pusat bercak nekrotis. Kemudian ada terbakar, busuk, menguning, layu, kanker, dumping off. Dumping off adalah yaitu mati terkulai, batang tanaman mudah patah. Kemudian ada eksudasi, mati ujung, dan hidrosis. Next. Kemudian tipe gejala penyakit dalam yang selanjutnya adalah tipe hipoplastis. Meliputi gejala-gejala yang terjadi karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel atau underdevelopment. Contohnya klorosis. Klorosis terjadi apabila daun-daunnya berwarna kuning kemudian akan layu. Kemudian ada kerdil atau dwarfing. Kemudian ada etiolasi. Etiolasi adalah tanaman pucat. Daunnya kecil, sempit karena kurangnya sinar matahari. Kemudian ada perubahan simetri dan roset. Roset adalah pertumbuhan intermedia batang terhambat karena rondia satu dengan lainnya berdempetan. Kemudian tipe gejala selanjutnya yaitu tipe gejala hiperplastis, meliputi gejala-gejala yang terjadi karena pertumbuhan sel yang melebihi biasanya atau biasa disebut overdevelopment. Contohnya keriting, kudis atau scab, intumensi, fasiasi, pembentukan alat yang luar biasa atau antolisis dan enasi. Kemudian perubahan warna sapu atau witch's broom. Kemudian ada sesidia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.